Halo guys, ketemu lagi di Puluk Channel bareng gue Idom atau Pul. Kali ini mau bahasin soal Hela, Hero Grade SS. Namanya Hela. Hela ini cocok banget buat dimasukin ke Endo, karena Endo itu banyak banget ngasih attack ya buat ke line up. Terus ini Hela yang gua pakai udah upgrade-nya udah plus 10, maksimum enchant 100 star, sama levelnya juga udah 240 gitu. Terus yang gua mau bahasin dari Hela ini, pertama dari treasure ya. Lu bisa lihat kan tuh ada treasure 6 biji ya, Golden Fleece, Nightmare Contract, Hope Branch, Curse Sword, Demonic Key, sama Rainbow Pledge. Oke. Nah, buat maksimumin kemampuan si Hela, buat lo yang player pemula yang baru main, ini treasure level ini jangan di upgrade semua, jangan di level up semua. Kalau buat player pemula ya, upgrade-nya itu pilih yang seperti gua ini, si Golden Fleece sama dua macam yang khas si Hela, Demonic Key sama Rainbow Pledge. Oke. Karena dia itu ngasih, kalau si Rainbow Pledge paling ujung kanan ini dia ngasih extra toughness. Terus yang sebelah sini ngasih extra deadly, yang sebelah sini dia ngasih extra attack sama critical. Itu penting buat si Hela. Terus kalau yang tiga macam ini ya, yang kuda, yang sayap, yang pedang, boleh di upgrade, tapi dia butuh bahan yang banyak banget. Ketimbang lu jadinya cuma misalkan cuma level 80, level 90, itu nggak terlalu ngefek bro. Mendingan fokusin XP levelnya ke yang tiga macam gua sebutin tadi. Nah, udah gitu hati-hati, tips ya buat dari gua. Kalau udah maksimum level 120, lu jangan continue leveling. Bahannya sih bakalan bisa masuk terus, tapi lu rugi karena dia XP-nya ke store di sini. Tuh lu bisa lihat kan, itu gua kelebihan tuh. Tuh ini cukup lah. Tapi yang ujung ini gua kelebihan nih, bro. Ya. Terus nextnya ke protection. Protection biasa ada dua macam, ada light, ada darkness. Ya, pertama yang light, kalau gua pilih plus damage sama deadly. Karena plus damage sama deadly itu ngedukung dari fungsinya si Hela, nambahin attack ya, nambahin total damage yang keluar nanti. Terus kalau di darknessnya gue pilih attack sama critical, gue fullin 5000 poin tuh. Buat toughness min damage tidaknya gue kosongin bro. Terus habis itu double star, udah pasti double star ini di Hela yang paling cocok dengan karakteristiknya dia itu setnya si kill. Setnya kill ya, itu wajib. Lu lihat kill 2 dia nambahin attack plus 4000 sampai dengan 9600 range-nya gitu bro. Terus habis itu ke rune. Kalau gua pakainya rune-nya ini rune hati 4 biji sama 2 perseverance. Nah, yang paling penting dari rune ini menurut gua, apapun rune-nya ya, lu harus cari atribut yang attack atau yang toughness.
Terus kalau misalkan lu fokus sama kritikal, lu boleh kombinasi antara atribut attack, toughness, dan atribut kritikal. Nah, karena helanya gue ini nggak main kritikal, jadi kritikal tuh cuma seadanya aja bawaan dia, sama dapat dari ya hoki-hokian dari kartu. Jadi gua nggak fokus nyari atribut kritikal, tapi gue nyari atributnya attack tuh kayak gini ya. Tuh kan attack ya. Tuh ini mah hoki-hokian aja kritikalnya. Tuh attack lagi. Ini toughness karena gua sebenarnya nyarinya attack, tapi masih dapetnya toughness, jadinya gua pasang deh. Gua nggak punya lagi soalnya. Terus ini juga attack. Nah, gini bro, tips dari gua. Kenapa sih gua pakai rune-nya 4 hati ya? Yang 2 macam itu bolehlah macam-macam terserah. Tapi intinya kalau mau pasang rune itu 4 macam yang sama, baru dia ngasih atribut special effect gitu maksudnya. Kalau gue pakai hati, kenapa? Lu baca deh di situ. Hati itu disebutnya Iron Heart. Itu kalau kita menerima pukulan dari musuh berupa killing blow ya, yang ibaratnya yang sangat menyakitkan karakter kita, pas ketemu si Helanya ini kita punya chance 25% buat invisible. Invisible tuh maksudnya berapapun damage yang masuk, mau 1 triliun itu diblok, dinegasikan, diabaikan maksudnya gitu loh. Walaupun damage-nya segede-gede anjir ya, selama 1,5 second. Dan catatan bro, dia ini bisa tertrigger atau bisa aktif. Sekarang aktif, terus kemungkinan 1,5 detik kemudian aktif lagi. Itu ada kemungkinan seperti itu bro. Jadi kalau hokinya bagus banget, kalau aktif terus, wah karakter lu, Hela lu nggak mati-mati nih. Nah, terus juga ada yang pasang rune 4 perseverance. Gunanya apa? Nih dibaca ya. Maximum damage received each time is 15% dari HP. Maksudnya itu kalau pukulan lu ya, segede-gedenya pukulan lu cuma masuk 15% dari HP-nya si Hela bro. Itu kalau untuk single hit ya. Gua ulangi nih. Kalau untuk single hit, pukulan lu segede-gedenya itu cuma masuk sebesar 15% dari HP-nya Hela. Jadi nggak bakal lebih dari itu. Terus kalau misalkan di SS atau di combo atau di ultimate ya, kan ada kalau summoner 8 kali, kalau warrior 13 kali hit, kalau bloodline 16 kali hit. Nah, kalau misalkan 7 hit pertamanya itu bisa membunuh atau damage-nya melebihi dari HP-nya si Hela, ya itu bakal tembus sampai ke karakter. Tapi kalau total kombonya itu hitnya nggak sampai 7 kali dari total HP-nya Hela, 7 kali dari damage-nya yang masuk ke Hela itu nggak besar, itu lu bakalan survive si Helanya gitu bro. Terus ada lagi yang pakai gue sih nggak punya nih kebetulan. Ada lagi yang pakai onslaught untuk rune. Wah nggak ada beneran, gue nggak punya. Mana ya onslaught ya. Sebentar gue cari, siapa tahu ada. Mana dia? Nah ini dia bro,
Ada yang di Hela itu pakai 4 kali ataupun bahkan ada yang 6 kali onslaught rune. Kenapa? Karena ini special rune, dapatnya itu dari kalau misalkan aliansi lo nguasain tambang naga, itu nanti setiap malam tuh bakal di reset ya. Nanti untuk kota-kota yang besar yang yang warna pink sama yang warna merah itu bakalan ngasih special bonus box nanti di Glory Store sana ya, lu bisa cek deh. Ini kegunaannya si Onslaught Rune ini, dia memang spesialis attack ya. Dia kalau 2 set aja itu udah nambahin 1,5%. Kalau 4 set itu nambahin 1,5% plus 8,5%. Kalau 6 set udah 1,5 tambah 8,5 tambah lagi 1,5, itu gede banget bro ya. Tapi kelemahannya adalah kalau Hela lo imunnya kecil, atau ya kebanyakan sih kayak gua gitu ya, imunnya masih 0 kali di Hela ini. Helanya itu cuma ibaratnya digebuk sama deploy doang, kena anginnya stun doang udah pasti mati, jadi nggak terlalu berguna. Kecuali imun lu tinggi, pakai onslaught, waduh mantep banget bro. Nah habis itu selain rune, Hela ini dia pun kita lihat Hela ini ya, karena dia spesialisnya attack, itu HP-nya dia tuh kecil tapi attack-nya itu tinggi banget ya. Ini HP Hela gua ya. Wah, gue cuma pakai gamenya itu cuma level 7-an bro. Lihat game gue tuh ya, game gue cuma ecek-ecek gini doang ya tuh, tapi attack-nya segini. Kenapa bisa segini? Karena dia memang spesialis attack, dan juga kebenaran itu dikombinasi sama kartunya gue nih lumayan lah. Tuh ada attack 4,5%. Tuh ada plus damage. Kalau ini sih nggak ngaruh ke attack ya, ini mah ngaruh ke plus damage sama critical. Ini tuh lihat ada tambahan 3% lagi, ini critical doang. Tuh ini ada 3% lagi. Itu kok dikumpulin lu 3% udah banyak bro. Nih kebenaran ada 4,5% lagi, sama ujungnya plus damage 25% bro. Lumayan. Tuh sebisa mungkin dapat lagi attack 3% dikumpulin banyak men. Tuh 3% lagi. Ini bukan critical doang. Tuh ini attack lagi. Gua pakai line up-nya yang atas tuh, yang commonnya udah kebuka semua ya. Jadi kalau udah kebuka semua, terus gue buka lagi yang advance, gue ambil line yang atas dulu. Yang atas dulu itu ya karena apa, ada criticalnya sama attack-nya. Terus juga karena stok kartunya gue itu memang adanya yang line atas ini. Kalau untuk line yang bawah, walaupun dia ngasih buff kalau kebuka attack lagi, gue belum ada kartunya yang cocok bro. Jadi gue tetap pakai yang yang atas ini gitu. Terusan Hela ini karena dia spesialis attack ya, lu jangan lupa nih yang namanya Godly Orb. Punya gua sih baru segini doang men, tapi segini juga udah cihuy. Tuh lihat ya, set nih kita lihat dari senjata ya, set pertama sama set kedua. Lu lihat ya, set pertama itu dia nambahin attack-nya ini udah 3000 sampai 6000 sekian. Terus lu kalau sekali upgrade itu nambahnya plus 128 sampai 256 range-nya. Itu gede banget men. Belum lagi yang sebelahnya ya, second set. Yang second set itu lebih tinggi lagi dia setiap satu kali upgradean. Terus jangan lupa nih di sini nih ya, yang paling pertama, set pertama itu gue udah level 20-an. Jadi attack, tidak HP-nya udah nambah 2%.
gitu. Terus habis itu yang ini second set off-nya gue cuma baru level 10 semua bro. Jadi baru naik 1%. Aduh cukup. Nah terus jangan lupa lu trainingnya ini harus full. Ya gue udah full kebenaran ya, udah nggak bisa nambah lagi atributnya. Di sini tuh nambahin plus 3000 sekian, 3675 attack tuh gede men. Nah upgrade udah maksimum upgrade, ini tambahannya bonusnya segini ya. Sorry, ini total statusnya nyalahnya segini gitu. Enchant udah pasti 100 star, level udah pasti mentok gitu bro. Nah terusan balik lagi ke ininya, ke basicnya dia. Hela ini yang lo lihat di depan sini nih, HP, attack, pdef, mdef. Yang paling penting itu si attacknya bro. Jadi gimana caranya lo dapetin attacknya ini setinggi-tingginya. Kalau lu kan udah lihat tadi tuh, gua punya kartu yang lumayan bagus ya. Terus gue juga disupport sama runnya tadi gue attack banyak attacknya. Terus satu lagi bro, gue itu disupport sama ini nih di GWP nih, jangan lupa mana ya nih ada. Kalau lo dapat begini ya endo attack 58%, pokoknya endo attack yang gold sampai red lu simpen, penting banget bro itu bro. Sama ini gue punya 2 macam. Ini kalau gue pakai ya, ini gede banget attacknya nih. Gue kasih lihat ya, nih gue kasih lihat nih, mana dia tadi ya. Gue pakai 58 sama 52 ya. Lihat jadi berapa men, 1,37 ya, 1,38 M. Gila gede banget ini. Apalagi kalau lu punya skill dragon mana dia skill dragon? Oh ini dia yang dragon nomor 2. Dragon nomor 2 ini untuk dragon nomor 3 ini untuk endo si Hela gua ya. Apalagi kalau udah ininya kebuka, lu tambah lagi 10%. Tapi ini sih susah dapetnya, hoki-hokian. Gua kebenaran aja pas gua mencet, anjir 4-4-nya jadi gold hoki. Itu pun udah ngabisin bahan nggak tahu berapa deh. Cuma sebenarnya gua di sini tuh mau ngambil status ya, buff itu sebenarnya toughness ya. Cuma karena lantaran gua udah dapetnya ini ya sama ini, gue pikir sayang men. Jadinya gue simpen dua-duanya. Terus pas gue klik lagi, gue dapet ini sama dapet ini, jadilah gold semua gitu bro. Nah terusan balik lagi ke ke si Hela ya. Si Hela ini karena dia attacker, maksudnya itu paling gampang buat naikin attacknya ketimbang status atribut yang lainnya. Jadinya lu fokusin tuh ke attack. Nah, lu bisa lihat di sini di depan sini yang paling penting itu bagian attacknya. Kalau di dalam sini yang paling penting itu bagian ya menurut gua kalau lu main kritikal, poin kritikalnya harus gede. Terus kalau poin pari itu nggak usah terlalu besar. Terus dodge juga nggak terlalu besar ya. Terus minus damage juga nggak usah terlalu besar. Nah gue sih nunjukin punya gue segini doang gitu. Tapi kalau lu mau fokus naikin attacknya, lu naikin si deadly-nya ini, tinggiin deh. Terus sama si toughness
Nah, kenapa toughnessnya harus gede? Karena Hela itu nggak punya pari, nggak punya dodge ya. Jadi kalau Exo lu udah mati, musuh ngehit bagian endo lu, kalau toughness lu kecil, mampus lu. Kalau di combo langsung kritikal. Jadi toughness gede di Hela ini gunanya buat ngeblok musuh supaya atau menghindari pukulan kritikal dari musuh kita gitu bro. Terusan karena gua pakainya tadi lu udah lihat ya, game gue cuma level 7 doang, jadinya plus damage blessingnya gua tuh cuma 21%. Sebenarnya kalau gua mau ubah sedikit slot yang blessing imunnya itu ya, yang ini bentar, yang ini dan ini gitu ya, itu gua plus level game level 5 doang, terus gamenya gua combine di sini di sini di sini di sini di sini di sini, itu gue punya plus damage blessing itu 40 sekian persen bro. Itu lumayan sebenarnya, tapi konsekuensinya itu status attack lo, status pokoknya apapun yang batu yang lo masukin di sana, statusnya itu akan berkurang sedikit gitu. Jadi lu tinggal lu mau pilih yang mana, mau pilih statusnya yang naik, blessingnya turun, atau blessingnya naik, statusnya turun sedikit gitu. Kecuali lu tajir banget, lu bisa naikin semua secret semua di situ, secret game semua di Endo, udah cihuy bro. Itu mah udah jadi dewa lu. Ini mah gua kan lagi ngomong punya gua doang nih. Cupu. Ada. Terus habis itu apa namanya? Apalagi ya? Oh iya, selain untuk di apa sih ini namanya di Endo, ada orang juga yang masukin Hela itu di deploy. Kenapa? Nih gua kasih tahu. Terutama biasanya itu bloodline atau warrior ya. Sorry. Apa namanya? Sorry gue ulangi ya. Biasanya orang yang naruh Hela di deploy dan di Endo, jadi dia pakai dua biji Hela, itu adalah karakter summoner sama karakter bloodline. Kenapa? Karena kita lihat di sininya bro, nih. Nih di talent seperti biasa kebanyakan hero grade SS maupun grade 10 ya, dari 10 star sampai 50 star itu cupu-cupu aja, nggak ada yang spesial. Mulai masukkan 60, 70, 80, 90, 100 star itu baru spesialnya si hero grade SS itu. Kita bahas nih ya. Yang 60 star itu Hela punya, selain ngasih PVP poin, udah pasti lah ya, 60 sampai ke 100 itu dari 50 sampai ke 100 itu ngasih 10 poin PVP buat ke karakter. Oke. Tapi yang status lainnya yang spesial nih di 60 star itu Hela nambahin critical rate plus 20%. Gini maksudnya bro, kan karakter kan hitung-hitungan kritikal kita kalau mau kritikalin musuh itu kan udah fix ya. Tapi ada kelas atau job dari karakter ini yang punya skill pakai critical rate, itu kayak si bloodline ya. Jadi naik tuh dia kritikalnya 20%. Kalau buat warrior dan summoner yang nggak punya critical rate, skill critical rate, ini nggak terlalu pengaruh gitu. Tapi buat si bloodline ini ngaruh banget. Itu kenapa bloodline biasa pakai, ada yang pakai, bukan biasa pakai, ada yang pakai Hela di Endo dan di deploy gitu bro. Terus yang ke 70 star ini sesuai banget sama efeknya dia, nambahin attack 10% lagi, jadi
attack lo makin tinggi. Nah, terus ini yang 80 star, critical damage tambah 30%. Jadi setiap kali lo hit keluar critical, itu kalau Hela lo udah 80 star, itu nambah angkanya, nambah damage-nya sebanyak 30% dari kritikalnya ya, bukan damage kritikalnya ya, bukan damage biasanya. Oke? Terus yang 90 star ini lu baca deh, after that master attack nambah 100% selama 15 second. Nah, lu mungkin bertanya-tanya ya, kalau lu lagi ngetes sama teman gitu ya, gue mau dong ngetes cara gue pukulannya kayak gimana. Kan temen lu mukulin lu tuh, ngabisin exo lo, ngabisin endo lo, sisain char, terus lo langsung mukul musuh lu, kok damage-nya gede ya. Nah, itu efeknya dari sini bro. Selama kalau pas endo lu mati, si Hela ini mati, 15 detik kemudian, selama 15 detik kemudian attack karakter lu itu naik 100%. Ya, kalau lu punya range attack karakter lu sampai dengan 1 juta, ya naiknya segitu bro. Plus ditambah lagi efek dari skill yang lu keluarin ya makin gede gitu. Nah, terus ini yang unik nih di 100 star ya. Selain PvP, dia tulisannya gini, when on percentage HP is more than target percentage HP, damage nambah 35%. Damage-nya bukan damage si Hela, tapi damage secara keseluruhan yang keluar kalau kita ngehit musuh. Jadi maksudnya gini bro, persen HP itu cara ngitungnya bukan banyak-banyakan jumlah HP-nya atau poin HP-nya, bukan itu maksudnya. Tapi lu ngelihatnya begini, lu anggap, lu kan tahu ya ada HP-nya karakter, HP-nya endo, HP-nya exo. Kan ada biasa dikasih garis tuh, kelihatan kan, ada 3 kotak kan. Nah, 3 kotak itu lu bayangin jadi 1 kotak secara utuh. 1 kotak itu disebut sebagai 100% bro. Nah, kan kita punya 100% tuh, musuh punya 100% tuh, ya kan? Nah, kalau lagi buy one, siapa yang ngehit pertama, berarti kan musuh HP-nya kan berkurang tuh. Balik lagi ya, bukan totalan poin HP-nya ada 10 juta, 20 juta, 30 juta, bukan itu. Tapi secara keseluruhan 1 bar itu disebut sebagai 3 bar itu disebut sebagai 100%. Terus udah gitu, waktu HP lu berkurang, musuh lu masih 100%, masih full, efek Helanya yang aktif punya musuh lu, punya lu kagak aktif, kagak nambah 35% damage, tapi musuh lu nambah 35% damage. Nah, habis itu lu hit kan, lu hit musuh lu ya pakai SS. Wah, HP dia berkurang HP lu lebih banyak dari HP-nya dia. Nah, efek Helanya ini yang hidup punya lu men, karena HP lu lebih banyak daripada HP-nya dia. Begitu seterusnya sampai ada yang mati gitu. Jadi efek ini tuh on off, tergantung dilihat siapa yang banyak dulu, tergantung dilihat dari siapa yang punya paling banyak HP. Itu kalau buy one kelihatan jelas seperti itu. Tapi yang unik lagi, kalau misalkan lagi gebug-gebugan, lagi di war, nah efeknya ini ya on off. Nah, efek on off-nya ini kita kan nggak tahu musuh kita yang mana tuh banyak tuh kan, satu lawan banyak kalau lagi war ya kan, mau melee, mau apex, mau skirmish, mau aliansi war, pokoknya yang melibatkan battle banyak orang. Efeknya ini sedikit membingungkan bro, gitu. Membingungkannya kenapa? Karena on off terus, tergantung lu
misalkan lu lagi pukul area gitu ya, lagi spin atau lagi rain gitu ya, terus kena banyak orang, itu apa namanya, damage si Anu sama si Anu lebih gede si Anu, padahal biasanya lebih kecil si Anu. Jadinya efek ini bekerja ketika karakter hero lu dengan siapa yang dituju gitu, siapa yang kena damage-nya itu gitu bro ya. Ini terus dari upgradean kalau bisa maksimumin sampai plus 10, karena lu bisa lihat sendiri tuh banyak banget tambahan-tambahannya gitu bro. Ini dia di Fate Hero dan Fate Tracer seperti biasa. Ini sih cuma komplit-komplitin doang. Kalau mainnya udah lama juga ini pasti komplit lah. Fate Tracer ini sama si Fate Hero ini. Lu pasti nanya itu kenapa tuh yang Fate HP plus 25% gua kosongin atau nggak nyala, karena slotnya si siapa sih ini namanya, si Hades ini gua pakai buat hero lain di Knight gitu bro. Nah gua sih itu aja mau nge-review soal Hela. Kalau lu punya pertanyaan lu kirimin aja atau tulis komen, nanti gua reply sebisa mungkin ya. Stay tune di video gue, terus jangan lupa subscribe. Kalau lu mau share lu bisa share, kalau mau lu like bisa like. Oke bro, thank you, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, thank you man, see you.